Kembali lagi di berita wrestling. Ini berita wrestling hari Minggu, besok WrestleMania 37. Enggak ya. WrestleMania itu enggak, Deng. Oh, enggak, minggu depan, Deng. Jadi minggu depan hari Minggu berarti ya. Ini gue keluarin hari apa ya? Hari Minggu aja deh. Ngebahas update card terbaru dari WrestleMania. Jadi, nah ini nih yang seru. Jadi malam pertama itu, jadi WrestleMania ada dua malam, April 10 sama April 11. Nah di Sabtu Minggu jadi sekarang karena, tapi ini kayaknya ada penonton kan ya? Ada penonton. Ada kayaknya ada penonton. Jadi pasca COVID ini bakal jadi salah satu event, bakal ada. Jadi fix WrestleMania 37 bakal ada penonton, nggak kayak WrestleMania sampah tahun lalu. Cuman yang jadi seru adalah tahun ini gimana ya? Jadi, kita sebutin dulu lah ya. Night 1 April 10 hari Sabtu waktu Amerika, di sini April 11 pagi-pagi waktu Indonesia. Night 1 ada pertandingan Cesaro lawan Seth Rollins, Braun Strowman lawan Shane McMahon, New Day, Kofi Kingston sama Xavier Woods lawan AJ Styles dan Omos, Tag Team WWE Raw Tag Team Champion, Bad Bunny lawan Miz. Bad Bunny ada Damian Priest. Jadi kayak manajernya atau apalah gitu di ringside. John Morrison ada sama Miz gitu di single match ya. Terus ada WWE Champion Bobby Lashley lawan Drew McIntyre sudah pastinya. Dan Sasha Banks lawan Bianca Belair itu WWE SmackDown Women's Champion. Di night kedua April 11 itu ada Kevin Owens, Sami Zayn, Big E lawan Apollo Crews Intercontinental, The Fiend lawan Randy Orton. Terus Asuka lawan Rhea Ripley, Raw Women's Champion, dan Roman Reigns lawan Edge lawan Daniel Bryan, WWE Universal Champion. Yang seru tuh gini, pandangan gue ya, si WrestleMania ini tuh yang pertama bakal jadi event pertamanya WWE pasca pandemi gitu. Nggak pasca pandemi sih, mungkin sekarang masih pandemi. Event pertama besarnya WWE dan mungkin event terbesar di Amerika gitu, mungkin di dunia juga kalian, selagi masa pandemi gitu. Event terbesar yang disiarkan di dunia ya, karena yang mungkin ada event terbesar lain tapi nggak disiarkan di dunia, ngumpet-ngumpet bisa aja kan. Nah, yang seru adalah dulu gue pernah bikin, nggak tahu di konten gue, nggak tahu di konten Universe ya, gue lupa tuh, tentang si WrestleMania. Gue tuh berharap emang si WrestleMania ini udah nggak ketergantungan sama kayak nama-nama kayak si Triple H, John Cena, Undertaker, ya nama-nama itulah. Karena tiap tahun tuh Mr. WrestleMania, misalnya WrestleMania itu dihiasi sama Shawn Michaels, terus Shawn Michaels pensiun, ada Undertaker, ada Triple H, mereka ini mulai pensiun kan, dan Triple H juga nggak ada kabarnya. Terus pas gue liat match card sekarang, kayaknya kok match cardnya biasa aja ya gitu, nggak ada yang spesial dari si match card ini. Nah, kita ngomongin dari kontroversi gitu dulu. Yang pertama itu belum fix apa gimana, tapi katanya si banyak orang yang pengen kalau Sasha Banks sama Bianca Belair jadi main event di night pertama gitu. Jadi main event WWE apa namanya? Women's Champion. Jadi main eventnya itu woman dan black woman, jadi black woman dan juga WWE Women's Champion gitu. Jadi main event. Salah satu keinginan mereka tuh kayak gitu karena pertama kalinya WWE WrestleMania 35 apa ya? Tepat 34. Itu Ronda Rousey lawan Becky Lynch lawan Sasha Banks, putih semua kan, udah pasti ya. Orang-orang kulit putih semua. Nah ini makanya banyak yang campaign kalau ini pengen jadi main event gitu. Kalau dari sudut pandang gue setuju sih, gue setuju banget. Cuman kalau kan ini dua malam ya, yang gue sedihin kalau misalnya memang si Sasha Banks dan Bianca Belair bakalan jadi jadi main event gitu. Sayang Drew McIntyre menurut gue, karena gue feeling gue sih Drew McIntyre bakal menang WWE Champion dan jadi momentum dia di WrestleMania yang seharusnya yang tahun lalu di depan crowd gitu. Harusnya, gue udah sering bilang Drew McIntyre sama Roman Reigns itu harusnya satu tahun kemarin tuh ada crowd. Kalau ada crowd tuh mereka bakal lebih wah gitu daripada kayak sekarang nggak ada crowd kan. Terus
Jadi Sasha Banks dan Bianca, banyak yang orang yang ini nggak tahu deh, lu setuju apa nggak? Kalau gue sih setuju aja, tapi sayang momentum buat Roman Reigns, Drew McIntyre gitu. Yang kedua itu di match card-nya itu emang nggak ada Brock Lesnar, nggak ada nama-nama bintang gitu. Sebenarnya sih ini udah kembali lagi ke roots-nya ya, ke masa zaman dulu lah. Karena WrestleMania itu dari mulai tahun berapa ya? Tahun 2003 apa? WrestleMania 19, WrestleMania 19 bener. Enggak, WrestleMania 18 deng. Ya, WrestleMania 18. Jadi dimulai dari WrestleMania 18 itu udah mulai ada banyak nama besar karena WWE nyaplok WCW ya. Jadi mulai ada nama besar yang digabung-gabungin, ada Scott Hall lawan Stone Cold, ada Hulk Hogan lawan The Rock, udah mulai kayak gitu. Jadi pola-polanya udah mulai kayak gitu, terus makanya kedepannya ada Stone Cold sama, jadi udah mulai ada nama-nama besar tuh menghiasi match card-nya WrestleMania gitu. Waktu di sebelumnya kan match card WrestleMania terkesannya itu kayak ya udah gitu, match card kayak pay-per-view biasa. Makanya itu ada Edge Christian Hardy Boys lawan Dudley Boyz, itu kan kayak sebenarnya yang spesial adalah mereka tuh udah sering, dan bahkan TLC itu yang pertama kali dilakuin tuh bukan di WrestleMania, di SummerSlam dulu. Makanya TLC 2 kan yang Edge Christian Hardy Boys Dudley Boyz tuh yang WrestleMania 17 gitu. Kayak Stone Cold sama The Rock itu mereka udah lama, udah sering lah di Raw pernah, di pay-per-view lain pernah, tapi di WrestleMania malah jadi sesuatu yang wah, tapi dan nggak menggah juga gitu di pertandingan. Nah, kayak pertandingan sekarang ini tuh kesannya kayak pertandingan yang bukan dream match gitu. Udah, karena kita udah lama banget, karena soalnya kan zaman dulu ya, kayak dari zaman dulu dari semua match card WrestleMania ini pasti harus ada pertandingan yang dalam tanda kutip dream match ya, kayak Roman Reigns lawan Undertaker lah, atau Ronda Rousey misalnya gitu lawan Becky Lynch lawan Charlotte Flair. Pasti selalu ada pertandingan-pertandingan yang di hype, pertandingan-pertandingan yang besar gitu. Terus kayak tahun kemarin ada AJ Styles sama Undertaker gitu. Nah, kalau sekarang kan balik ke roots WrestleMania awal, pertandingan WrestleMania tuh ya udah seakan WrestleMania biasa. Ini nggak tahu ya, ini masih ada seminggu lagi, 2 minggu lagi sih untuk WrestleMania. Mungkin dari ini keluar seminggu ya. Apa ada perubahan? Kayak menurut gue sih kayak nggak ada perubahan drastis ya. Dan kalau misalnya orang orang kayak Goldberg atau Undertaker, mungkin Brock Lesnar gitu balik lagi, mau lawan siapa juga gue juga nggak ngerti gitu. Kayak Bray Wyatt lawan Randy Orton kan, ya udah gitu, udah sering lihat kita Kevin Owens, Sami Zayn gitu. Tapi mungkin menurut gue ya, perubahan WrestleMania kalau misalnya memang bener ini WrestleMania match card-nya fix kayak gini ya, ini ada total 6 match, night pertama 6, night 1 malam pertama tuh 6 pertandingan, malam kedua 2 pertandingan, mungkin bisa nambah mungkin di 8 pertandingan, atau mungkin 7, atau mungkin cuma 6. Menurut gue ya, kalau misalnya memang bener kayak gini, mungkin bisa dibenerin dari segi teknik, dari segi kualitas matchnya gitu. Jadi kayak Cesaro sama Seth Rollins kan ini mantan indie darling ya dua-duanya. Terus kayak Kevin Owens sama Sami Zayn, karena di beberapa WrestleMania jarang, kayak tahun berapa ya gue nonton WrestleMania, kayak AJ Styles lawan siapa namanya, AJ Styles lawan Shane McMahon gitu. Jadi kayak ada beberapa pertandingan WrestleMania yang still the show gitu. Udah lama kita tahu, soalnya tahun kemarin kan nggak jelas juga WrestleMania. Tahun WrestleMania 35 juga kurang ada yang still the show lah. Nah, sementara ini kalau misalnya ada peluang untuk beberapa match yang still the show, kayak Cesaro, gue sih berharap kayak Cesaro sama Seth Rollins, terus kayak New Day gitu kan lawan AJ Styles Omos, terus Kevin Owens, Roman Reigns lawan Daniel Bryan tuh mudah-mudahan sih bisa still the show ya. Kalau enggak soalnya jadi ya udahlah, kayak Sasha Banks, Bianca Belair juga bisa. Jadi dari segi personanya itu nggak ada orang yang bintang banget, nggak ada Brock Lesnar, Goldberg, Undertaker, Triple H, nggak ada orang-orang kayak gitu, tapi lebih dibagusin ini kualitasnya. Jadi nggak cuma hype mega star di WrestleMania, tapi lebih ke pertandingan-pertandingan sih, gue harapnya gitu sih. Itulah, mudah-mudahan WrestleMania tahun ini yang penanda event terbesar di wrestling juga jadi besar. Mudah-mudahan sih ya. Gitu deh, sampai ketemu di berita wrestling selanjutnya.